Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mangfira Salsabila Daud. Saya dari kelas C, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Kelantan. Pada video ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang eksistensi Pancasila pada masa Orde Baru. Sebelum masuk ke topik pembahasan, mari kita simak video berikut. Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, yang artinya adalah berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam periode penjajahan Barat, bangsa Indonesia terlibat dalam perjuangan fisik untuk mengusir penjajah. Perlawanan terhadap penjajahan Barat tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tetapi belum terkoordinasikan dengan baik dan bersifat kedaerahan. 20 Mei 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Oleh karenanya, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perjuangan pergerakan non-fisik mulai menampakkan hasilnya dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda Nasional yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang, Jepang terdesak oleh sekutu, sehingga Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai yang diketuai Dr. KRT Rajiman Weddio di Ningrat dan beranggotakan 76 orang, termasuk 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Profesor R. Supomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang 5 asas dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut diberi nama Pancasila. Usulan tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Tahukah kamu? Berdasar Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Insinyur Soekarno juga mengusulkan konsep Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila. Trisila terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan, sedangkan Ekasila berupa gotong royong. Tindak lanjut dari sidang BPUPKI adalah dibentuk tim 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua BPUPKI 11 Juli 1945 menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rancangan Dasar Negara terdapat dalam alinea 4 Piagam Jakarta 22 Juni 1945, namun terdapat perbedaan dengan naskah Pancasila. Sila pertama pada Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 27 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai bertugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. PPKI menyelenggarakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan.
dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Sebelum sidang dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama dengan menghapus 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Naskah Pancasila menjadi sebagaimana yang sekarang. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama NKRI yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ibarat suatu bangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu pondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life atau Weltanschauung dalam bahasa Belanda harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pelaksanaannya sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun serta norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara atau filosofische Grundlage atau ideologi negara atau Staatsidee. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara. Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan pengertian dan perannya, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis atau fundamental, sebagaimana fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tuntunan yang dinamis sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, menjamin hak hidup secara layak bagi semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Selain itu, Pancasila memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama dari Pancasila sebagai dasar negara. 2. Fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. 3. Fungsi etis dan filosofis, yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang di dalamnya tersimpul ajaran Pancasila, sehingga mempunyai hubungan kausal dan organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 4 pokok pikiran yang merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdiri dari: pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasarkan persatuan dalam sila ketiga. Yang kedua, negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan dalam sila keempat. Yang keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila ke-1 dan kedua. Singkatnya, Pancasila memiliki 2 pengertian, 3 fungsi, dan 4 pokok pikiran serta 5 sila. Pancasila pada masa Orde Baru digunakan sebagai alat membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara. Orde Baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan sebelumnya yang telah menyimpan dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 demi kepentingan kekuasaan. Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu Pancasila tetap pada posisinya sebagai alat pembenar rezim otoritarian baru di bawah Soeharto. Seperti rezim otoriter pada umumnya lainnya, ideologi sangat diperlukan Orde Baru sebagai alat
untuk membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara, sehingga Pancasila oleh rezim Orde Baru kemudian ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara. Maka dari itu, Pancasila perlu disosialisasikan sebagai doktrin komprehensif dalam diri masyarakat Indonesia guna memberikan legitimasi atas segala tindakan pemerintah yang berkuasa dalam diri masyarakat Indonesia. Adapun dalam pelaksanaannya, upaya indoktrinisasi tersebut dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pengkultusan Pancasila sampai dengan penataran P4. Upaya pengkultusan terhadap Pancasila dilakukan pemerintah Orde Baru guna memperoleh kontrol sepenuhnya atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Orde Baru menempatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sesuatu yang keramat sehingga tidak boleh diganggu-gugat. Penafsiran dan implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi berada di tangan negara. Pengkultusan Pancasila juga tercermin dari penetapan Hari Kesaktian Pancasila sebagai tanggal 1 Oktober sebagai peringatan atas kegagalan G30 SPKI dalam upayanya menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Retorika mengenai persatuan-kesatuan menyebabkan pemikiran bangsa Indonesia yang sangat plural kemudian diseragamkan uniformitas menjadi hasil konkret dari kebijakan politik pembangunan dan unilateral. Gagasan mengenai pluralisme tidak mendapatkan tempat untuk didiskusikan secara insentif. Sebagai puncaknya, pada tahun 1985, seluruh organisasi sosial politik digiring oleh hukum untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar filosofi, sebagai asas tunggal, dan setiap warga negara yang mengabaikan Pancasila atau setiap organisasi sosial yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal akan dicap sebagai pengkhianat atau penghasut. Kesimpulannya adalah kecenderungan Orde Baru dalam memandang Pancasila sebagai doktrin yang komprehensif terlihat pada anggapan bahwa ideologi sebagai sumber nilai dan norma dan karena itu harus ditangani melalui upaya indoktrinasi secara terpusat. Pada akhirnya, pandangan tersebut bermuara pada keadaan yang disebut dengan perfeksionisme negara. Negara perfeksionisme adalah negara yang merasa tahu apa yang benar dan apa yang salah bagi masyarakatnya dan kemudian melakukan usaha-usaha sistematis agar kebenaran yang dipahami negara itu dapat diberlakukan dalam masyarakatnya, sehingga formulasi kebenaran yang kemudian muncul adalah sesuatu yang dianggap benar kalau hal tersebut sesuai dengan keinginan penguasa. Sebaliknya, sesuatu dianggap salah kalau bertentangan dengan kehendak penguasa. Oke, demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.